Maka daripada itu kaum muslimin, berdoa bukan semata-mata dikabulkan atau tidak saja, tetapi berdoa agar bagaimana kita memiliki kesadaran bahwa kita ini masih butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat kalbu yang dimuliakan oleh Allah, pernahkah kita memiliki rencana, kemauan, dan juga keinginan, kemudian kita berdoa kepada Allah? Namun tatkala kita selesai berdoa, ternyata doa kita belum dikabulkan oleh Allah. Hajat kita, kemauan kita belum dimudahkan oleh Allah. Sehingga kita membuat kita kecewa, merasa sedih. Bahkan ada yang tidak mau lagi untuk berdoa. Maka daripada itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan doa ini, ada 4 hal yang harus kita pahami dan perlu kita cermati. Agar doa yang kita panjatkan itu tidak hanya sebatas untuk memenuhkan hajat dan kemauan dunia kita saja, tetapi betul-betul menjadi pahala dan menjadi ladang amal bagi kita. Apa yang 4 itu? Yang pertama adalah bahwa tujuan utama dalam berdoa itu adalah bukan hanya semata-mata dikabulkan atau tidak saja, tetapi tujuan utama doa juga agar timbul kesadaran dalam diri kita bahwa kita ini masih butuh sama Allah. Meskipun kita itu mampu, meskipun kita itu bisa sendiri melakukannya, tapi tetap syariatnya kita disuruh untuk meminta kepada Allah. Sebagai contoh kaum muslimin, kita memiliki uang 5 juta di tangan. Kita mau beli HP. Meskipun uang itu sudah ada di tangan kita, tapi tetap syariatnya kita disuruh untuk berdoa meminta kepada Allah. Karena bisa saja Allah membuat rencana agar kita gagal beli HP. Misalnya uang kita ada, tapi HP yang mau dibeli tidak ada. Atau uang kita ada, HP-nya ada, tapi kalau kita berjalan ke tempat beli HP, uang kita itu dicuri orang-orang. Akan selalu ada rencana, akan selalu ada skenario yang Allah ciptakan agar kita bisa gagal. Maka daripada itu kaum muslimin, berdoa bukan semata-mata dikabulkan atau tidak saja, tetapi berdoa agar bagaimana kita memiliki kesadaran bahwa kita ini masih butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kaum muslimin terkait doa ini adalah dalam berdoa jangan sampai kita seolah-olah memberitahu Allah seakan-akan Allah itu tidak tahu dengan kebutuhan kita. Seakan-akan kita mendikte Allah. Padahal sebetulnya Allah itu sangat tahu dengan kebutuhan kita. Karena Allah yang menciptakan kita, tentu Allah yang paling tahu dengan kebutuhan kita. Boleh jadi apa yang kita inginkan, boleh jadi apa yang kita cita-citakan, ternyata itu bukan terbaik bagi kita. Bahkan tentang permasalahan ini kaum muslimin, Allah khusus menurunkan satu ayat yang berbicara tentang ini, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang engkau inginkan, boleh jadi apa yang kamu cita-citakan, justru itu tidak baik bagimu. Boleh jadi pula apa yang kamu tidak cita-citakan, tidak kamu inginkan, justru itu yang baik bagimu. Berapa banyak kita lihat orang berkawan sekian lama, sekian tahun lamanya, bahkan sudah berjanji untuk menikah, tetapi itu ternyata itu bukan jodohnya. Dia malah menikah dengan orang yang baru dia kenal selama 3 hari lamanya. Maka daripada itu kaum muslimin, kita dalam berdoa jangan sampai mendikte Allah, jangan sampai memberitahu Allah seakan-akan Allah tidak tahu dengan kebutuhan kita. Tetapi kita berdoa sebagai bentuk kita ini sadar bahwa kita masih butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kita berdoa itu sebagai bentuk kesadaran bahwa kita masih hamba Allah. Kita hanyalah budak Allah. Maka ketika kita berdoa kemudian tidak menemukan jawabannya, tidak menemukan Allah itu mengabulkan doa kita,
kemudian kita berhenti berdoa, maka ketika kita berhenti berdoa, itu pertanda kita tidak lagi butuh dengan Allah. Maka orang yang tidak butuh dengan Allah itu berarti orang yang sombong. Dan orang yang sombong itu akan membuat hidayah akan sulit datang kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat terkait doa ini adalah bahwa doa dikabulkan oleh Allah di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Artinya, ketika seseorang berdoa, ketika seseorang meminta kepada Allah, tapi belum dia temukan jawabannya, tapi belum dikabulkan doanya oleh Allah, itu bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa kita. Tapi Allah sengaja mengundur sampai kita siap dan pantas menerimanya. Dan di balik pengunduran itu, ada pahala yang terus mengalir kepada kita. Bahkan di dalam sebuah asar disebutkan kaum muslimin, ada orang ketika dia itu dihisab oleh Allah, tiba-tiba saja mendapatkan pahala yang begitu banyak, menggunung-gunung banyaknya. Sampai dia sendiri terheran-heran, ini pahala dari mana ini? Perasaan saya tidak pernah beramal sebanyak ini. Maka disampaikan oleh malaikat, ini adalah doa yang dahulu kamu panjatkan di dunia. Tidak kamu temukan jawabannya. Dan Allah tunggu, Allah siapkan, Allah ganti doa itu dalam bentuk pahala yang begitu banyak nanti di akhirat. Sampai-sampai dia berkata, kalau begitu biarlah doa saya tidak dikabulkan, asalkan saya mendapatkan pahala sebanyak ini. Artinya kaum muslimin, tidak ada yang sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para nabi, para rasul, mereka berdoa tidak selalu doanya dikabulkan oleh Allah. Sebagai contoh Nabi Muhammad SAW, ketika beliau meminta agar dipindahkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ketika beliau berdoa, menunggu selama 17 bulan lamanya, baru doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat juga bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika meminta agar diberikan keturunan, diberikan anak yang soleh. Ketika beliau berdoa, tidak langsung doanya dikabulkan oleh Allah. Baru dia menunggu selama 70 tahun lebih, baru doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah kita berhenti untuk berdoa. Karena di balik penantian dalam berdoa itu akan selalu ada pahala yang mengalir kepada kita insyaallah. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.